Ya, dengan Mbak Riri kan? Betul. Iya. Naik apa Mbak sini? Naik mobil. Wah, kabarnya Mbak gimana hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sangat excited sekali untuk cerita ya Mbak ya. Sangat excited gitu. Saya terima kasih karena sebelumnya Mbak sudah mempercayai saya untuk datang ke sini juga untuk bercerita ke saya. Sama-sama. Jadi Mbak tenang saja untuk proses konseling ini, kita menjaga semua kerahasiaannya, ya Mbak ya. Oke. Jadi hari ini mau cerita tentang apa ya Mbak? Kalau boleh saya tahu. Masalah keluarga sih. Oh, keluarga. Kalau boleh tahu Mbak Riri ini anak ke berapa ya? Dari berapa bersaudara? Saya anak ketiga dari 3 saudara. Oh. Saya anak perempuan satu-satunya. Wah. Jadi kakak saya itu laki-laki semua. Gitu. Kata Mbak tadi kan kita berbicara tentang keluarga ya Mbak ya. Kalau boleh tahu keluarga Mbak ini kenapa? Jadi gini, ini sih manggil apa ini? Oh Mbak aja nggak apa-apa. Jadi gini Mbak, Iya. saya ini kan bisa dibilang sebagai penengah antara orang tua saya, karena kan kebetulan orang tua saya ini bertengkar seperti itu. Nah, daripada makin berlanjut, makin berkembang pertengkarannya, jadi saya inisiatif menjadi penengah, karena saya kan juga bisa dibilang saya dekat dengan ayah, tapi saya tahu isi hati perempuan seperti itu ya. Jadi permasalahan gini lah Mbak, ibu saya atau mama saya ini tuh curiga dengan suaminya ayah saya itu selingkuh gitu kan, karena dengan berbagai bukti dan juga insting seorang istri seperti itu kan. Terus juga ditambah lagi kerja ayah saya ini kan lumayan jauh ya, di seberang pulau gitu kan. Jadi seminggu sekali pulang ke rumah gitu. Jadi terkadang tuh overthinking gitu, apalagi anak-anaknya ini kebetulan semuanya merantau. Jadi semuanya itu kayak anaknya merantau, suaminya kerja seminggu sekali pulang, jadi dia sendiri di rumah gitu kan. Nah dia terlalu overthinking karena di keluarga dia, saudara-saudara dia juga kebanyakan cerai gitu, karena suaminya selingkuh atau gimana gitu. Jadi kayak mama saya itu kayak paranoid seperti itu, kayak apa suamiku juga seperti ini gitu atau bagaimana gitu kan. Jadi dari masukan-masukan saudara apa segala macam cerita-cerita akhirnya makin merembet. Akhirnya untuk mencari tahu ternyata di sana itu memang ada anak buah ayah saya. Dia tuh memang apa ya filternya ya, kayak gatel ganjen gitu sama ayah saya gitu kan. Jadi kayak ibaratnya deket-deket lah gitu kan, dan itu diketahui sama tetangga rumahnya. Nah kebetulan ibu saya lagi di tempat kerja ayah saya kan, cuman lagi memang keliling-keliling ke masyarakat gitu kan. Akhirnya bercerita dengan masyarakat ini, ternyata masyarakat ini bercerita tentang Pak Sudi gitu kan, ayah saya gitu kan. Nah jadi masyarakat ini tidak tahu bahwasanya di depannya ini adalah istrinya gitu kan. Jadi masyarakat bilang, coba lihat itu si Fitri itu ganjen-ganjen sama Pak ini gitu kan, sama Pak Sudi gitu, deket-deket gitu kan. Terus ibu saya kan istrinya ini kan kayak, oh mereka nggak tahu nih aku istrinya. Aku dengerin, aku nanya gitu kayak, emang kenapa dengan ini? Iya si ini itu deket-deket ganjen banget gitu kan, gatel gitu kan. Nah mulai dari situ itu mulai berkembang cari tahu apa segala macam. Dan kalau perempuan tuh mencari tahu itu kan sangat detail gitu kan, sangat terperinci. Jadi diketahui bahwasannya perempuan itu janda anak 1, anaknya udah meninggal, terus mantan suaminya masuk penjara gitu.
terus tahun dia masuk kerja di situ tahun berapa, terus jabatannya apa gitu kan, rumahnya di mana gitu. Bahkan ayah ibu dari perempuan itu tahu gitu kan, ya maksudnya kayak itu udah jelas gitu apa segala macam. Akhirnya pertama dipendam-pendam dulu gitu kan, sedangkan ayah saya ini nggak tahu kenapa sih sifat istriku, sikap istriku berubah gitu kan apa segala macam. Akhirnya nggak bisa terlalu dibendung lama-lama, dia ungkapkan pertama ke sosmed, TikTok gitu ya terutama. Habis itu ke saudara gitu kan. Habis itu ke anak. Kami bertiga ini anak-anaknya gitu kan. Loh, saya kaget dong tiba-tiba dapat kayak ungkapan seperti itu kan. Ya udah saya tanya sama ayah saya gitu kan, kayak betul nggak ini gitu kan. Nah, ayah saya tuh merasa kayak enggak, kalaupun memang suka sama bapak gitu kan, tapi bapak nggak suka, ya bapak sukanya sama mamamu gitu kan istriku, aku masih cinta istriku gitu kan apa segala macam gitu. Terus ditambahin lagi karena bapak ini kan udah tua gitu, dibilang ganteng enggak, dibilang jelek ya mau gimana, udah tua gitu kan. Terus apa yang membuat tertarik, sedangkan di kantornya itu masih banyak pemuda-pemuda yang masih tampan, mapan begitu kan. Kenapa milihnya bapak gitu kan apa segala macam. Ayah saya ini dulu pernah berkata, aku tuh nggak bahagia hidup sama kamu, itu diingat sampai sekarang kan. Saya dengarin semua dari sudut ayah, dari sudut ibu gitu kan. Padahal ayah saya tipe orang yang nggak suka ngomong, kayak ya udah sih, kalau masalah kecil jangan ngomongin gitu kan, kayak ya sudah, kalau yang besar ya udah dipendem aja gitu. Jadi tuh kayak yang nggak mau dibesar-besarin gitu kan. Sedangkan ibu saya tipe orang yang sekecil apapun kita harus bahas gitu loh, seperti itu. Jadi karena kakak saya yang pertama ini lagi sibuk untuk skripsi, terus kakak kedua waktu itu juga lagi mau wisuda, terus juga mau jadi perwira gitu kan, jadi pada sibuk. Jadi saya sebagai mahasiswa pertengahan ya, yang tidak terlalu sibuk seperti itu, akhirnya menjadi penengah. Jadi saya terus terang sama orang tua saya dari pihak ayah dan ibu gitu kan, kayak gini, kalau memang nggak bisa ngomong terus terang langsung, lewatin saya gitu kan, lewatin Risma gitu. Misalkan mama mau ngomong ke bapak soal ABC, nanti Risma ngomong ABC. Nanti misalkan ada balasan jawabannya CBA, nanti Risma balas gitu. Maksudnya kayak, karena kan dari dulu gimana ya, keluarga kami tuh dari kecil tuh memang selalu miskomunikasi gitu kan. Karena saat saya masih kecil, saya ini kan 3 saudara nih, laki-laki 2. Dorong 2 ini kan akrab ya, namanya laki gitu kan. Jadi kalau setiap pulang sekolah itu tuh mereka langsung pergi bermain kemana gitu kan. Saya sendiri di rumah, karena ayah saya kan ya gitulah, pulang seminggu sekali. Terus ibu saya dulu kerjanya di pabrik gitu ya, jadi sip-sipan gitu. Jadi tuh saya selalu sendiri, ayah ibu saya sibuknya masing-masing, kakak saya sibuknya masih selalu berdua atau sendiri gitu kan. Jadi tuh terkadang kami memang dari dulu jarang berkumpul keluarga seperti itu. Kami mungkin, bahkan kami semua sudah menyadari bahwasanya keluarga ini jarang keharmonisannya dulu, karena kesibukan untuk mencari uang. Karena kan dulu masih kekurangan ya, sekarang alhamdulillah. Dulu tuh untuk makan yang kenyang aja itu sepertinya cukup terisi doang, kenyangnya enggak gitu. Karena kan ibarat 3 nasi bungkus ini kan jadikan 1 dibagi ber-5 gitu. Ibaratnya seperti itu gitu kan. Dan biasanya akhir bulan tuh selalu pinjam uang ke sana kemari ke teman-teman orang tua saya kan. Tapi alhamdulillah orang tua saya ini amanah. Setiap gajian awal bulan langsung bayar lunas, karena
ibaratkan kita kalau gali lubang nggak tutup kan gimana ya, banyak lubang bakal ini kan. Jadi setiap bulan itu seperti itu putarannya, kayak akhir bulan pinjam uang, awal bulan gajian langsung bayar lunas, nanti terusnya begitu lagi. Tapi menurut saya dulu itu cukup bahagia karena meski kekurangan kami tidak ada masalah problematika gitu kan, karena mungkin sibuk dengan pekerjaannya masing-masing seperti itu. Sekarang yang saya rasakan saat ini ya kecukupan. Kalau misalkan kita mau minta HP baru atau laptop baru itu selalu ada. Tapi entah kenapa Tuhan ini menguji kita dengan problematika di dalam ya. Kalau ditanya beragama tidak gitu kan, harmonis saja gitu kan. Tapi di dalam itu kayak banyak sekali hal-hal yang tidak diungkapkan gitu. Kayak misalkan ada satu saat itu saya ungkapkan unek-unek saya pada saat itu, yaitu kenapa saya tidak suka semua keluarga dari pihak ayah sama ibu. Jadi pada saat itu ya, saya kan lagi di Malang ya, sedangkan orang tua saya di Kalimantan. Malam itu nggak tahu kenapa emosi saya tuh kayak terganggu banget. Baru di satu sisi kayak gimana sih, akhirnya entah kenapa saya langsung mengungkapkan, Mama Bapak tahu nggak kenapa Risma nggak suka ini seperti itu, kenapa? Terus Risma bilang ya udah, Risma mau mengungkapkan, tapi Mama sama Bapak jangan tulis apapun, dengarkan baik-baik. Ini pendapat Risma pribadi, tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Jadi saya ungkapkan tuh semua tuh, kenapa nggak suka saudara ini, saudara itu, saudara ini, saudara itu gitu kan, alasannya gitu kan. Sampai saya tuh menjelaskan tuh sambil nangis, dan alhamdulillah orang tua tuh duduk diem dengerin baik-baik seksama. Dan saat saya selesai cerita, saya bilang gini, Mama Bapak nggak tersinggung aja kan Risma ketidaksukaan dengan saudaranya seperti gitu kan. Terus yang bikin kagetnya, ini first time sih soalnya pas itu, enggak deh gitu kan. Soalnya wajar kalau misalkan anak gak suka sama om tantenya atau sepupunya seperti itu. Kita kan gak bisa memaksakan seorang anak seperti itu kan, apa segala macam gitu kan. Mungkin itu kesalahan mereka, atau yang disengaja atau tidak disengaja gitu kan, yang membuat hati adik tuh sakit hati banget sampai diingat-ingat sampai sekarang gitu kan. Jadi tuh sampai sekarang tuh gimana ya, keluarga saya tuh bisa dibilang cemara tapi tidak cemara, paham gak sih? Kayak di luar tuh sangat cemara, sangat kompak gitu, tapi di dalamnya sebenarnya banyak sekali problematika, terutama untuk kedua orang tua saya. Jadi sampai saat ini saya menjadi seorang penengah ya, yang dimana tuh kayak semua masukan, semua solusi saya sudah kerahkan semaksimal mungkin. Kayak mungkin Mama harus seperti ini, harus seperti itu, atau Bapak harus seperti ini, seperti itu. Nah kebetulan saya ini lagi lagi kuliah di psikologi ya, tentang keluarga juga pada saat itu. Jadi saya menyarankan untuk pergi ke konseling gitu kan, ke rumah sakit gitu kan, untuk ibaratnya lah kita kasih orang tua tuh cuman ya udah kita curhat ke orang profesional gitu kan, apa segala macam. Nah ayah saya ini setuju aja, karena kan gimana ya, dia melihat anaknya belajar ini seperti itu, hasilnya ini gitu loh. Sedangkan mama saya itu mungkin sedikit agak kolot, jadi itu dia langsung dengan nada tinggi bilang, Mama tuh gak gila gitu. Dan kebetulan itu emosi saya lagi tidak stabil ya di video call itu ya. Saya lebih baik diam daripada saya mengucapkan hal-hal yang tidak pantas ke orang tua gitu kan. Dan untungnya di video call itu ada kakak saya yang kedua. Jadi saya minta tolong, Kak, tolong dong jelasin Mama, kayak
psikolog apa segala macam gitu kan. Nah kebetulan dia tuh juga paham, meski dia ilmu gizi ya, tapi dia paham tentang psikolog gitu. Jadi dia jelaskan, Mak, psikolog tuh ini itu loh, bukan seperti ini tapi seperti itu gitu. Nah jadi tapi karena ibu saya tuh tipe orang keras kepala, jadi tetap bilang mama tuh nggak gila. Tapi ada satu sisi pada saat keluarga besar saya, itu paman saya khususnya datang berkunjung, terus menceritakan tentang istrinya seperti itu juga, akhirnya ke psikiater ya, langsung ke psikiater, bukan ke psikolog lagi, psikiater gitu, diberikan obat, akhirnya tenang. Nah, mama saya tuh entah kenapa tertarik gitu kan, terus diajaklah bapak saya kayak, Pak anterin gini ke sini dong, buat seperti ini seperti itu, soalnya istrinya si paman ini dia begitu juga apa segala macam gitu kan. Nah kita ke sana, sampai di depan pintu ada tulisan klinik apa yang jiwa gitu kan. Gak terima dong, dikiranya mau antar ke rumah sakit jiwa gitu kan, soalnya kejiwaan tulisannya kan. Terus kayak ini dilihat gitu kan, set gitu, loh kok kita kesini, loh iya ini tempatnya gitu kan. Enggak, mama nggak gila gitu. Pintu pulang, nggak jadi masuk. Yang kena marah malah suaminya, itu ayah saya. Padahal ayah saya hanya ya udah ayo bapak antar gitu. Jadi itu kayak sebenarnya permasalahannya itu bukan dari luar sebenarnya, tapi dari dalam, overthinking, terus juga kayak paranoid seperti itu kan, karena di keluarga mama itu kebanyakan juga cerai karena selingkuh gitu. Sedangkan di keluarga bapak ini ya adem-ayem aja keluarga besarnya. Terus juga gimana ya, karena overthinking seperti itu, karena sampai kena ke fisik, sampai berat badannya dari 90 sampai turun 60-70. Itu drastis banget dalam waktu kurang dari 6 bulan gitu. Jadi kayak terus juga insomnia yang sekarang ada, padahal dulu tuh cepat tidur. Insomnia-nya ada, terus juga pusing. Itu selalu pusing banget. Kalau capek dikit langsung pusing. Terus juga terkadang tuh energinya cepat habis meski nggak ngelakuin apa-apa. Sekarang tuh kayak gara-gara overthinking ini banyak sekali penyakit yang datang. Sampai-sampai sering masuk rumah sakit gitu. Terus pihak rumah sakit pun merekomendasikan ini bukan ke dokter umum, tapi ke dokter spesialis jiwa gitu kan. Tapi namanya orang tua agak kolot, dia nggak mau, saya kan bukan orang gila, seperti itu. Ya jadi sampai sekarang pun solusi yang kami anak-anak ini berikan itu tuh nggak bisa dilakukan gitu. Karena itu kan harus dari diri sendiri, nggak bisa dipaksakan seperti itu. Iya Mbak, jadi yang saya tangkap di sini memang itu semua kan dari tergantung ibunya ya. Jadi kalau memang ibunya nggak mau, itu yang kita sebagai anak juga tidak bisa memaksakan. Betul. Mau bagaimanapun juga kita tidak bisa untuk melawan orang tua kan. Betul. Jadi sebaiknya Mbak ngomong aja pelan-pelan. Maksudnya jangan terus menerus, tapi pelan-pelan tapi pasti gitu. Siapa tahu mungkin ibunya Mbak lama-lama akan, oh iya itu memang bermasalahnya di dalam, tapi bukan berarti saya ini gila gitu. Jadi Mbak itu mungkin kasih motivasi bagaimana gitu. Sebenarnya kami ini bertahap loh Mbak. Pertama dari kode. Kode yang diam-diam gitu kan. Lalu kedua kode yang agak transparan. Lalu to the point,
gitu kan, to the point. Tapi nggak masih paham, kita ngomong yang secara terbuka, betul-betul tidak ada batasan gitu kan. Nah, keempat hal ini udah dilakukan, jadi kami mau nggak mau hal yang agak gimana gitu, agak kasar sama orang tua, cuma kan itulah kenyataannya, karena semua cara kami lakukan untuk bicara baik-baik, bicara secara terbuka, bicara empat mata, kami semua sudah lakukan. Ayah dan anak, ibu dan anak, sendiri-sendiri sudah, ngomong bertiga sudah kemarin. Jadi tuh semua cara tuh sudah dilakukan. Misalkan bapak harus ngajak ibu kesini jalan-jalan berduaan aja, untuk suami istri time, pasangan time gitu kan, sudah dilakukan. Terus selama 4 tahun ini udah dilakukan 4 tahun ya. Jadi ibu saya tuh juga bilang selama 4 tahun ini rasanya itu kayak melayang-layang, dibuat suaminya seperti ini, dibuat jalan ke sana kemari, diizinkan apapun gitu kan. Tapi dia tetap di overthinkingnya setiap malam itu, kayak apa ini ada kayak udang di balik batu seperti itu loh takutnya. Dan juga takutnya dia tiba-tiba dibanting ke lantai gitu kan. Jadi dia tuh selalu overthinking, tapi dia sadar kesalahan dia gitu. Nah, sebenarnya dia mengungkapkan dia sadar kesalahannya, minta maaf lahir dan batin, apa segala macam. Tapi menurut saya itu ungkapan di mulutnya nggak cukup, harus dilakukan secara fisik gitu kan. Jadi kami sebagai anak-anak ini sudah kompromi, ini gimana sih gitu kan. Karena saya pribadi pun udah gimana ya, lelah lagi karena sudah tidak menemukan solusi lain kecuali yang ke profesional itu. Ya kalau memang ke profesional, tapi kalau ibunya Mbak tidak mau kan kita juga tidak bisa memaksakan. Betul. Jadi kita sebagai untuk mengajak ke psikolog pun rada susah ya Mbak ya. Lalu bagaimana perasaan Mbak tentang orang tua yang memang overthinking yang parah gitu dan Mbak sebagai anak yang terakhir untuk menemukan keduanya ini secara baikan itu bagaimana? Sedih sih, sedih banget. Karena saya pernah merasakan, bukan pernah sih, tapi sering merasakan overthinking dengan hal-hal peristiwa. Bahkan saya kalau lagi happy-happynya, hari-hari happy ini saya takut setelahnya. Karena di setiap saya happy pasti ada suatu bencana di belakangnya. Jadi terkadang saya merasa saya tidak boleh senang, karena kalau saya senang ada something di belakang nih gitu loh. Jadi melihat dengan itu akhirnya overthinking buat badan ngedrop, aktivitas terganggu gitu kan. Berarti yang saya rasakan ini ada hal-hal yang overthinking sebenarnya tidak berguna sekali gitu. Nah, dan saya melihat mama saya seperti itu, kayak tolong jangan sampai overthinking gitu. Nah, tolong, itu sangat-sangat tidak enak ya, sangat-sangat menyebalkan seperti itu kan. Apalagi sampai buat dia ngedrop berapa puluh kilo, itu sangat mengerikan seperti itu. Terus bagaimana untuk menyatukannya? Sebenarnya mereka masih nyatu, masih romantis lah, masih so sweet tentang suami istri apa segala macam, masih memainkan perannya masing-masing sebagai ayah, sebagai suami, sebagai ibu, sebagai istri, sebenarnya masih. Cuman ya itu satu sama lain ini masih memendam. Kayak misalkan si pihak ayah ini udah mengeluarkan semua utarannya, tapi si istri masih tidak. Bukan ini yang ingin didengar gitu kan, tapi hal yang satunya gitu. Padahal gak ada yang satunya, memang itulah kenyataannya seperti itu. Nah, jadi saya sebagai pihak tengah pun tidak bisa memihak ya. Saya dengar dari sudut sana dan juga saya dengar dari sudut sini. Gimana sih, ada apa, itu permasalahannya. Jadi saya tanya bukan masalah yang baru-baru ini, tapi yang lalu-lalu gitu, yang lalu-lalu. Karena sebenarnya ini permasalahan dari dulu, dari yang lalu-lalu
akhirnya disatukan, permasalahannya jadi banyak gitu. Jadi saya korek-korek lagi, saya bertanya-tanya lagi yang lalu-lalu gitu kan. Ya, baik Mbak. Ini solusi yang saya berikan ini tetap harus ke profesional. Dan menurut saya, Mbak sebagai anak itu ya jangan patah semangat untuk terus kasih tahu yang terbaik untuk orang tua. Apalagi Mbaknya kan mahasiswa psikologi ya. Jadi pasti ya pelan-pelan akan paham tentang orang tua yang lebih besar ini. Jadi pokoknya Mbak harus semangat untuk kasih motivasi yang terus-terus supaya orang tua pun lama-lama juga pasti bakal luluh ya, dan pasti juga akan paham bagaimana sih keluarga yang seharusnya gitu. Dan untuk sebagai psikolog dan psikiater itu bukan berarti harus gila dulu untuk kesana gitu. Apakah ada yang ingin Mbak tanyakan? Sebenarnya tuh masukannya itu sangat berarti bagi saya ya, sarannya gitu kan. Cuman mungkin sarannya ini akan membutuhkan sedikit lebih banyak waktu ya, karena kalau setiap hari, setiap bulan, setiap minggu dicecar-cecar seperti itu kan lama-lama orang muak seperti itu. Jadi paling saya beberapa waktu sekali gitu ya, seperti itu. Mungkin terima kasih banget Mbak anunya sarannya ya, kayak harus tetap profesional. Mungkin iya saya dan saudara-saudara saya pun tetap berusaha untuk agar kedua orang tua kami pergi ke profesional. Mbak, saya ingin tambahin kalau gini, lebih baik kalian kan yang sebagai anak bertiga ini kan adanya di Malang, dan yang dekat paling tidak itu kan ayah sama ibu kan. Dan yang Mbak ceritakan tadi tentang ayah mengajak ibu keluar kan. Kalau bisa itu ayah mengajaknya tuh sambil ngomongin gitu loh Mbak, masa ajak ngomong kalau ini apa ya, coba kalau kita kesini ke profesional, disinggung sedikit lah, seperti yang Mbak bilang tadi, walaupun udah dikode udah semua, tapi kan tidak ada salahnya kasih kebahagiaan sambil dikasih kode gitu, sambil dikasih tahu mana yang benar gitu. Kalau psikiater dan psikolog pun bukan hanya untuk orang gila gitu. Iya, mungkin nanti saya akan sampaikan ya ke ayah saya, maksudnya kayak tolong dikasih kode-kode seperti itu, karena ayah saya pun memang dari awal udah setuju gitu. Kalau tidak Mbak, kan ada juga psikolog yang mungkin bisa diajak keluar kan, ketemunya tuh nggak di tempat rumah sakit atau poli jiwa gitu. Jadi diajak ke restoran atau kemana, ke alam gitu kan bisa tuh, kayak oh ya ini teman saya, boleh ceritakan semuanya dulu gitu kan. Bisa itu psikolog kan diajak jalan-jalan gitu kan, jadi sambil cerita gitu kan. Psikolog juga penampilannya bisa menyesuaikan gitu. Jadi kan si ibu mungkin tidak tahu kalau ini tuh psikolog gitu. Jadi kan bisa itu jalan-jalan sambil oh ya ini mungkin teman saya gitu, atau bagaimana, psikolog yang memang ya sudah tidak apa-apa jelasin ini psikolog, kita jalan-jalan sama-sama gitu. Jadi si ibu juga bisa cerita-cerita gitu kan. Lama-lama si psikolog ini juga membantu gitu, tanpa kelihatan kalau ini memang ke sakit jiwa gitu. Jadi bisa gitu menurut saya. Oke. Jadi saya mungkin agak sampaikan dulu gitu. Baik, sesi kita sampai di sini dulu Mbak. Nanti kalau ada apa-apa baru bisa kita lanjutkan sesi selanjutnya. Oke. Terima kasih juga ya Mbak udah dengerin keluh kesah keluarga saya ini yang dibilang harmonis, enggak dibilang tapi harmonis seperti itu. Semoga Mbaknya juga tambah semangat supaya bisa menjadi psikolog juga. Amin, amin, amin. Ya.